Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita sekalian? Semoga kita berada dalam keadaan yang sehat ya, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami alami sehari lepas hari. Dan hari ini biarlah firman Tuhan tetap menyegarkan kami, menuntun kami untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya ingin mengambil satu renungan dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 23. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran." Bapak Ibu Saudara pernah merasa dipercaya sebuah event yang besar? Misalnya mungkin memimpin event nasional, atau mungkin dipilih mewakili provinsi atau negara dalam ajang tertentu. Tentu kita merasa bangga kalau kita dipercaya seperti demikian. Kita akan merasa diri kita berarti. Karena pada umumnya orang ingin dapat dipercaya. Orang ingin mengambil bagian untuk hal-hal yang luar biasa. Itu baru dipercaya sesama manusia di dunia. Bagaimana jika pemilik kehidupan ini mau mempercayai kita? Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini ingin mempercayakan kita dalam rencananya. Tapi pertanyaannya, siap gak kita waktu Tuhan mau pakai kita? Siap gak kita waktu Tuhan mau percayakan kita melakukan rencana Dia? Kesiapan itu bukan soal kita pandai atau tidak, atau kita mampu secara skill. Tapi kesiapan itu adalah kita berusaha untuk menjaga hidup yang kudus. Paulus bilang dari ayat yang tadi kita baca, sebagai orang percaya, gambaran itu seperti perabot untuk maksud yang mulia. Jadi kalau dalam situasi sosial masyarakat saat itu, zaman itu, memang ada benda-benda yang diperuntukkan untuk hal-hal mulia. Misalnya mungkin kalau di dalam istana ada piring yang terbuat dari perak atau cawan dari emas. Tentu benda itu dipakai hanya momen-momen khusus, nggak bisa dipakai sembarangan. Tapi memang ada benda-benda yang umum, yang terbuat dari kayu, tanah liat, biasanya untuk hal-hal yang sehari-hari. Jadi maksudnya Paulus ini, Tuhan ingin hidup kita itu jangan sembarangan. Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita itu untuk maksud yang mulia. Kalau hidup kita hanya sekedar jalanin saja, nggak berdampak buat sekitar, hanya untuk diri kita sendiri, ya semua manusia yang jatuh dalam dosa juga berbuat demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus menebus kita, Dia ingin kita berfungsi untuk hal-hal yang mulia. Hal-hal mulia itu apa? Hal-hal yang mendatangkan kemuliaan Allah. Bayangkan ada orang Kristen sudah mengaku percaya kepada Kristus, tapi kalau mulutnya suka merendahkan orang lain, kadang suka sakitin hati teman-temannya. Kira-kira bagaimana dia mendatangkan kemuliaan Tuhan? Atau dalam contoh yang Paulus berikan di ayat 23. Ada orang-orang yang suka sekali bertengkar, ributin hal-hal yang dikatakan bodoh, yang gak perlu. Gak bisa menahan diri, selalu melampiaskan emosi dan hawa nafsu. Ini kan gak bisa mendatangkan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang tampaknya Paulus itu melihat keadaan di gereja saat itu. Ada orang-orang percaya yang gak bisa tahan diri, timbul pertengkaran-pertengkaran yang awalnya sepele, atau mungkin bukan hal yang esensi. Hanya karena mungkin demi harga diri, demi kepentingan pribadi, kemudian mereka saling menyerang. Jika demikian, maka komunitas itu sulit memancarkan kemuliaan Allah. Sekarang, untuk kita, waktu kita jalanin hidup sebagai orang Kristen, mari kita ingat, kita ini hidup bukan untuk jalanin seadanya dan seenaknya.
Tuhan ingin kita bisa datangin kemuliaan Tuhan. Caranya gimana? Seperti di ayat 22 yang Paulus bilang. Ya berusahalah untuk hidup yang adil. Jangan yang satu dianggap derajatnya lebih rendah, namun yang lain dianggap derajatnya lebih tinggi. Lalu tunjukkan juga yang lain, hidup yang setia, kata Paulus. Baik dalam iman kepada Kristus, setia, ataupun dalam komitmen hidup kita. Misalnya dalam pernikahan, atau dalam pelayanan, atau dalam perkataan-perkataan kita. Bisa dipercaya perkataan kita. Terus kemudian Paulus juga mengingatkan untuk selalu mengusahakan hidup yang penuh damai. Utamakan komunikasi daripada prasangka. Jangan dikit-dikit prasangka, tapi komunikasi terlebih dahulu. Utamakan jalan keluar yang baik untuk bersama-sama nih, jalan keluar yang bersama-sama daripada memaksakan keinginan saya yang harus paling utama. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hari-hari kita. Ingat bahwa hidup kita ini dirancang Tuhan untuk maksud yang mulia. Karena itu kuduskan diri kita. Hidup untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kepercayaan Tuhan kepada kami. Biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh hidup yang mendatangkan kemuliaan Allah. Tolong kami, setiap tutur kata kami, pikiran kami, dan setiap tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.